Imam Ghazali membuat syair, istadi azmatu tangfariji qad adzana lailuki bil balaji. Ya. Maknanya syair ini, musibah itu kalau sudah sangat berat, sangat berat, sangat berat, sangat berat, menunjukkan sudah akan selesai. Idza ishtaddat bikal balwa fatafakkar fi alam nashrah fa usrun baina yusraini idza fakartahu tafrah. Kalau telah berat musibah pada kamu, berpikirlah mengenai surat Alam Nashrah. Fa usrun baina yusraini, kesulitan itu diapit dengan dua kemudahan. Kalau kamu berpikir, maka kamu akan gembira. Jadi musibah itu kalau sudah bertubi, berat, tandanya itu sudah akan selesai. Asalkan kamu itu pada jalan yang benar loh, maksudnya ini. Ini dalam dakwah, dalam ilmu, dalam zikir, dalam apa saja Sapang. Orang ibadah berat tapi terus nekat, tambah berat lagi, tambah berat lagi, tambah berat lagi, nekat terus sabar. Tahu-tahu belum dibuka hatinya oleh Allah sehingga merasakan kelezatan ibadah. Ilmu juga begitu, belajar ilmu, tasrifan, fa'ala, yaf'ulu, sampai pening kepala, sampai sakit, sampai panas, demam, masih terus belum tahu-tahu Allah kasih faham Allah SWT. Dakwah juga begitu. Baginda Nabi SAW 13 tahun siang dan malam, terus teror, ancaman, gangguan dari segala arah. Akhirnya tola'al badru alaina min thaniyatil wada', ya. Jadi asalkan kamu itu sudah berjalan pada jalan yang benar, kok terus dapat masalah, kamu terus saja istiqomah. Istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam berharap kepada Allah. Asallahu ya'tiyani bihim jami'a. Tiba-tiba belum, ternyata kesulitan-kesulitan berubah jadi kemudahan. Ini naik gunung loh, naik capek terus, naik sudah sampai puncak. Kalau sudah sampai puncak bagaimana? Turun lagi kan? Nggak ada sampai puncak naik lagi, nggak ada. Sudah sampai puncak akhirnya jalan itu menurun lagi. Ini sudah sunnatullah di muka bumi ini begini. Maka orang itu perlu sabar, perlu tabah, itu di sini ini. Nah, orang yang tidak punya tabah ya nggak punya pengalaman. Naik gunung sudah baru di tengah-tengah capek, sudah nggak sabar, akhirnya nggak pernah sampai ke puncak. Ini di dalam dakwah, dalam ibadah, dalam semua sama. Karena pertolongan Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Baru sedikit ada masalah di rumah langsung pamit. Pak, saya sudah sampai di sini saja, Pak, ngaji saya. Nggak ada apa tuh, nggak tahu, pokoknya suruh pulang. Oh, kamu memang tidak potongan jadi ulama kamu ini, ya. Kalau orang potongan jadi ulama nggak seperti kamu ini, nekat. Ya. Ada masalah, doa pada Allah. Baca Yasin 41 kali, nangis pada Allah supaya Allah selesaikan masalah. Nah, ini alamat kamu nanti jadi tokoh. Tapi kalau baru ada masalah sedikit aja, nggak tahu. Masalahnya aja belum tahu. Oh, nggak tahu Pak, oh, dapat surat saya suruh boyong. Masalahnya aja belum tahu, sudah langsung ambil keputusan. Pokoknya nggih, angsal mboten angsal nggih, kula pamit. Oleh ae malah beneran gue gak nang kene aku.
Kamu orang yang tidak sabar ini nggak bisa dibentuk apa-apa. Ya. Tapi ya metu patang wulan sik nek arep mulih ngono kita. Ya. Jadi ini latihan sabar. Kamu lihat seluruh para anbiya, seluruh para sahabat, seluruh para ulama-ulama yang jadi orang-orang besar, orang-orang yang jadi asbab hidayah, jadi orang-orang alim, jadi orang-orang yang punya keistimewaan itu. Mereka ini punya sabar itu memang luar biasa gitu. Di mana banyak orang sudah tidak tahan, dia masih tahan. Lah ini orang yang akan jadi hebat ya ini. Dalam segala hal, dalam doa, dalam dakwah, dalam ibadah, dalam ngaji, pokoknya kok is koncone ora kuat kok jek terus is ngalamat terjadi. Tapi nek tolah-toleh koncone gak eneng aku ya wis, lha iki wis ngalamat gak dadi nih. Bandewan. Jadi orang itu kalau sudah kurang senang itu biasanya ada data sedikit gitu aja menyimpulkannya itu sudah berlebih-lebihan. Nah maka kita ini harus latihan sebagai orang ahli ilmu. Jangan mudah menerima laporan. Laporan dari mana saja anggap itu satu data. Kemudian diteliti dari segala arahnya, apakah laporan itu benar atau tidak. Apa laporan itu adalah dari sesama teman, sesama saudara. Ya. Orang itu kalau masih punya hubungan saudara, sanak famili ini emosinya biasanya tinggi, gitu. Sehingga perkara itu dibesar-besarkan. Paham ya, Wan? Jadi ini pelajaran penting sangat. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sebagai seorang tua, sebagai Nabi Rasul, gitu. Ini akhlaknya para nabi itu tidak suka untuk membongkar-bongkar keburukan orang. Tapi beliau ini cuma menolak, wah ini rekayasa ini dari nafsu kamu, sudah titik. Tapi Nabi Yakub tidak meneruskan pembicaraan berkepanjangan, tapi beliau langsung fasabrun jamil, saya akan bersabar dengan sabar yang baik. Sabrun jamil itu bagaimana? Sabrun la syakwa fihi, sabar yang tidak ada keluhan, itu namanya sabrun jamil. Ada orang barangnya hilang, saya sabar saja, semua sudah takdir. Kalau memang sabar, kenapa kamu ngomong? Ini namanya sabrun ghairu jamil, ini namanya. Kalau namanya sabrun jamil sudah nggak usah ngomong siapa-siapa. Kalau mau laporan sama Allah, ini namanya sabrun jamil. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sabrun jamil itu sabar yang tidak ada keluhan, tidak mengandungi keluhan, tidak ingin diketahui siapa saja, ilallah. Tetapi anehnya, mulaikan dalam suasana sudah bertubi-tubi musibah ini, Nabi Yakub justru malah bertambah harapannya kepada Allah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a, semoga Allah mendatangkan mereka semua kepada aku. Sesungguhnya mereka semua itu maksudnya siapa? Yusuf, Bunyamin, dan saudara tua tadi. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini
ciri khas para nabi itu tidak ada putus asa. Dan Nabi Yakub ini memberikan pelajaran kepada kita hakikatnya sebenarnya. Musibah itu kalau sudah bertubi-tubi menunjukkan sudah dekat waktu datangnya pertolongan Allah ya. Yusuf hilang, setelah itu Bunyamin hilang lagi, tapi lagi saudara tua hilang lagi ya. الصراط